Salam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Erika Meliana dengan NIM 2602311363 yang akan mempresentasikan yang berjudul Membangun Kolaborasi Lintas Sektor untuk Mendukung Partnership for the Goals. Dalam Islam, konsep kolaborasi sangat ditekankan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 2, dan penolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam membuat dosa dan permusuhan. Ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya bekerja sama untuk kebaikan, termasuk dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, proyek ini mencoba mengadili bagaimana sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat dapat diwujudkan demi kemajuan bersama. Oke, masuk ke latar belakang, ketimpangan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi tantangan global SDG nomor 17, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Namun, kolaborasi sering terhambat oleh fragmentasi, kurangnya transparansi, serta keterbatasan sumber daya. Pertanyaan kuncinya, bagaimana sih kita mengintegrasikan berbagai upaya agar tercipta sinergi yang efektif? Ini yang akan menjadi fokus dari langkah-langkah kita selanjutnya. Tujuan dari proyek ini sendiri, untuk masyarakat, kami ingin meningkatkan kesadaran pentingnya kolaborasi lintas sektor dan menyediakan platform teknologi yang memfasilitasi kolaborasi tersebut. Dan untuk mahasiswa sendiri, proyek ini membangun mahasiswa menjadi berbudi luhur dengan kesadaran sosial yang tinggi, cerdas dalam memahami konsep partnership for the goals, serta berdaya saing dengan keterampilan kolaborasi global. Pada literatur review, kami menggunakan beberapa teori berbagai dasar. Yang pertama ada teori kolaborasi antasektor, yaitu menekankan komunikasi, kepercayaan, dan tujuan bersama. Dan yang kedua ada teori pembangunan berkelanjutan, ini melihat pentingnya pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang ketiga itu ada teori modal sosial, yaitu membangun jaringan dan hubungan sosial. Dan yang terakhir itu adalah teori aksi kolektif, yaitu fokus pada transparansi, empati, dan inovasi dalam kolaborasi. Selanjutnya itu adalah metode pelaksanaan. Metode yang kami gunakan ini mencakup yang pertama ada observasi lapangan, yaitu untuk memahami tantangan di lapangan. Yang kedua ada FGD dan wawancara. Ini guna untuk menggali perspektif dari berbagai pihak pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Proyek konkret ini ada pembuatan platform digital, kemudian ada penyuluhan dan pelatihan berbasis keterampilan praktis, dan yang terakhir adalah pendampingan komunitas. Nah, selanjutnya ini adalah rumusan masalah. Untuk menjawab tantangan tadi, kami merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama itu adalah bagaimana sih cara mengintegrasikan berbagai pihak agar dapat bekerja sama secara efektif. Yang kedua itu ada apa tantangan utama yang dihadapi dalam membangun kolaborasi lintas sektor. Dan yang ketiga adalah bagaimana solusi berbagai teknologi dapat membantu mengatasi hambatan ini. Melalui penelitian ini, implementasi proyek ini kami mencari solusi agar kolaborasi bisa lebih mudah, transparan, dan memberikan manfaat nyata. Hasil temuan di lapangan. Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan berbagai pihak, kami menemukan berbagai kendala utama yang menghambat kolaborasi. Yang pertama, komunikasi yang terbatas. Banyak sektor masih berjalan sendiri-sendiri tanpa mekanisme komunikasi yang jelas. Hal ini menyebabkan kurangnya koordinasi dan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua adalah tidak adanya infrastruktur kolaborasi yang efektif. Kami menemukan bahwa tidak
banyak platform yang benar-benar memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi antar sektor. Akibatnya, sumber daya seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga adalah kesadaran akan pentingnya kolaborasi masih rendah. Beberapa pihak lebih fokus pada kepentingan masing-masing daripada tujuan bersama. Padahal sih, jika mereka bekerja sama, dampaknya jauh lebih besar. Jadi, bagaimana sih kita mengatasi permasalahan ini? Kami menawarkan berbagai solusi. Solusi yang kami tawarkan. Untuk menjawab tantangan tadi, kami menawarkan tiga solusi utama. Yang pertama, membangun platform digital kolaborasi. Platform ini akan menjadi wadah komunikasi dan koordinasi bagi berbagai sektor, sehingga informasi dapat dibagikan dengan lebih mudah dan transparan. Dan yang kedua adalah menyelenggarakan program penyuluhan dan pelatihan. Melalui edukasi dan pelatihan, kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerjasama lintas sektor dan membekali mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga itu adalah melakukan pendampingan komunitas. Kami ingin memastikan bahwa solusi yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami akan melakukan pendampingan langsung agar implementasi di lapangan bisa berjalan efektif. Dengan ketiga solusi ini, kami berharap kolaborasi antar sektor ini lebih mudah, transparan, dan menghasilkan dampak yang nyata. Dari proyek ini kami belajar banyak hal tentang pentingnya kolaborasi. Yang pertama, kami menyadari bahwa membangun kepercayaan dan komunikasi adalah kunci utama dalam kolaborasi. Tanpa komunikasi yang baik, sinergi tidak akan berjalan efektif. Yang kedua adalah teknologi memang mempermudah, tapi bukan satu-satunya solusi. Keberhasilan kolaborasi tetap tergantung pada kemauan dan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Dan yang ketiga adalah mahasiswa bisa menjadi agen perubahan. Kami percaya bahwa mahasiswa memiliki peran besar dalam menciptakan solusi inovatif dan membangun jaringan kolaboratif yang berdampak. Melalui proyek ini, kami semakin yakin bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk menciptakan pembangunan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Kemudian, yang terakhir, kolaborasi lintas sektor ini adalah kunci untuk pembangunan berkelanjutan. Proyek ini memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk menjadi agen perubahan yang berbudi luhur, cerdas, berdaya asing, dan menciptakan solusi inovatif bagi tantangan sosial. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian.